saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Wow, Plate bersaudara di ujung tanduk, Nasdem harap-harap cemas. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Menjelang bulan suci Ramadan tahun ini, bisa dibilang Kejaksaan Agung lagi sibuk-sibuknya. Pasalnya lembaga penegak hukum itu lagi mengusut kasus korupsi proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G. Proyek ini diprakarsai oleh Bakti Kominfo yang nilainya mencapai 10 triliun rupiah. Aroma korupsi di proyek BTS tersebut mulai terkuak pada Agustus 2022 silam. Yang mana kala itu banyak BTS yang dibangun tidak sesuai spek dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Hingga tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus melakukan penyelidikan. Awalnya mereka agak kesulitan memeriksa BTS satu persatu. Namun berkat kerja keras dan pantang menyerah, tim Jampitsus akhirnya menemukan adanya korupsi di proyek tersebut. Adanya barang atau BTS yang belum jadi, ada yang 60%, disimpulkan ada bukti tindak pidana korupsi. Ujar Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana dengan nada tegas. Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, jaksa pun menaikkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan. Tidak tanggung-tanggung 60 orang dari Kominfo dan pihak swasta diperiksa kala itu. Beberapa orang dari Bakti Kominfo juga dimintai keterangan. Terakhir, didapatkan kesimpulan kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. 1 triliun itu bukan angka kaleng-kaleng Ferguso. 1.000 miliar. Bayangkan saja kalau digunakan untuk merenovasi sekolah. Satu sekolah menghabiskan dana sebesar 1 miliar rupiah. Sudah 1.000 sekolah yang berhasil diperbaiki. Atau uang sebanyak itu dijadikan beasiswa untuk mahasiswa miskin yang masing-masing orang mendapatkan 50 juta rupiah. Sudah 20.000 orang bisa kuliah. Artinya apa? Ada korupsi serius bro and sis, wajib untuk diusut hingga tuntas. Karena kalau tidak citra Kejagung sendiri yang akan tercoreng seperti citra Partai Demokrat. Hasilnya 23 orang dicekal bepergian ke luar negeri. Mereka yang dicekal tersebut 7 orang dari Bakti Kominfo dan 16 orang dari pihak swasta. Nah lucunya di proyek BTS ini ada juga nama adik kandung Johnny G. Plate, yakni Gregorius Alex Plate. Si Gregorius ini bukan siapa-siapa di Kemenkominfo, tapi dia menerima uang sebesar 0,5 miliar rupiah lebih. Jadi jelas secara kasat mata saja sudah bisa dikatakan kalau dia itu korupsi. Lawang gak ngapa-ngapain, nerima duit 534 juta rupiah. Apalagi itu namanya kalau bukan korupsi? Masa mau disebut dana hibah? Kan gak cocok. Bukti lain kalau duit 0,5 miliar itu hasil korupsi adalah ia mengembalikan uang tersebut pasca kasus korupsi BTS terungkap. Artinya kalau mengembalikan, Gregorius merasa uang itu bukan haknya. Lalu kalau kasus ini tidak terungkap, apakah uang tersebut juga akan dikembalikan? Tidak, Ferguson. Karena kalau Gregorius orang benar, dia tidak akan mungkin mau menerima yang bukan haknya. Pada intinya kenapa saudara sekjen Nasdem tersebut mengembalikan uang yang telah diterimanya karena takut masuk penjara. Di samping itu selain adiknya, Johnny G. Plate juga diperiksa oleh Kejagung terkait kasus korupsi proyek pengadaan BTS tersebut. Dan ia diperiksa tidak hanya sekali tapi 2 kali. Ini menunjukkan kalau ada informasi penting yang hendak digali oleh Kejagung dari dirinya. Kabar baiknya pasca melakukan pemeriksaan, Kejagung akan menggelar perkara untuk menentukan status menteri pendukung Anies itu. Apakah ia akan jadi tersangka atau tetap sebagai saksi? Ngeri-ngeri sedap, sementara Nasdem harap-harap cemas. Walaupun tidur di kasur empuk, bisa jadi Johnny gak nyenyak beberapa hari ini hingga beberapa hari ke depan. Karena nasibnya dan nasib adiknya benar-benar di ujung tanduk Ferguson. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Rudy Valinka melalui akun Twitternya @kurawa, minggu depan Johnny G. Plate ini akan ditetapkan sebagai tersangka. Bersamaan dengan itu akan ada reshuffle kabinet yang berpeluang jadi Menkominfo antara Wisnu Tama dan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Berdasarkan info seputar gedung kejaksaan,
Hanya kesaktian mandraguna yang bisa menggagalkan penetapan tersangka Menkominfo ini. Kerugian negara 1 triliun terkait proyek fiktif pembangunan BTS terlalu terang benderang dan penanggung jawabnya jelas sang Menteri Nasdem ini, ungkap Rudi dengan nada cukup meyakinkan. Entah pernyataan Rudi itu benar atau salah, menarik untuk ditunggu bagaimana nasib Plate bersaudara ke depannya. Hanya saja ada satu hal yang semakin menguatkan pernyataannya tersebut, yakni beberapa waktu yang lalu Paloh ngamuk-ngamuk. Ya seperti tanpa bersalah menuding hukum di Indonesia seakan milik penguasa. Walaupun di negeri kita ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, yang berperan sebagai payung yang paling di atas untuk menjaga posisi peran daripada peradilan, mulai dari tingkat bawah, menengah, tinggi, dan seterusnya. Tapi kita berhadapan dengan realita yang ada, ujarnya waktu itu. Banyak keputusan yang mengoyak kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum seakan-akan milik mereka yang punya kekuatan lebih. Lanjut Paloh lagi dengan nada sedikit emosi. Kok pasca Plate diperiksa Kejagung baru ngomong gitu, sedangkan dulu tidak? Karena Plate bersaudara dikeprek oleh Kejagung tersebut jelas secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra Partai Nasdem. Apalagi kalau sampai beneran jadi tersangka. Artinya apa? Nasib Nasdem juga di ujung tanduk. Bagaimana menurut Anda? Kita harus siap apapun yang menjadi tantangan politik di 2024. Tapi kita semua harus bersabar karena masih panjang dan kita lihat perkembangan secara baik-baik. Nanti apa yang paling tepat kita akan muncul di sana. Menurut Caimin, yang terpenting saat ini bagaimana bisa menaikkan elektabilitasnya dengan selalu menyapa masyarakat di berbagai daerah. Kenapa Caimin pede banget nyapres? Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Orang yang tertarik dengan politik tentu tahu tentang sosok ini. Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan nama akrab Caimin merupakan orang yang berani berseteru dengan Gus Dur yang merupakan tokoh NU yang sangat disegani. Hasilnya hampir selama 2 dekade Caimin tetap kuat menjadi ketum PKB. Melihat jejak politik Caimin, saya dan mungkin pihak lain sering menyangka jika dia adalah orang yang terlalu percaya diri sehingga terkesan tidak tahu malu. Tapi dengan model inilah Caimin mampu bertahan di PKB dan membawa PKB menjadi partai kuat di tanah air. Menolak lupa tahun 2019 lalu, bagaimana percaya dirinya Caimin untuk jadi capres, padahal saingannya teramat berat yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Caimin seolah tidak mau tahu, deklarasi terus jadi capres di mana-mana waktu itu. Hasilnya Caimin tidak ikut Pilpres 2019. Uniknya walaupun gagal hanya sekedar ikut Pilpres 2019, tetapi Caimin tetap jadi ketum PKB. Sepertinya kepercayaan dirinya jadi capres tidak terlalu bertujuan benar-benar ikut Pilpres, tapi hanya sekedar menaikkan elektoral PKB.